Join us right now to Currencies talk in the Bitcoin. green Michael again Saylor. today as Bitcoin jumps back to the $67,000 level. The major coins will continue to benefit from the ETFs. Bitcoin sangat populer dan menjadi topik hangat belakangan. Fakta mengejutkannya, Bitcoin menjadi aset dengan kapitalisasi pasar 10 terbesar di dunia saat ini, bahkan sudah mengalahkan Meta. Konten-konten tentang Bitcoin membanjiri media sosial kita, semua orang hampir tidak mungkin jika tidak pernah mendengar Bitcoin. Yang kita ketahui, Bitcoin adalah aset digital yang dikenal sebagai cryptocurrency. Tidak salah, namun kita akan membahas secara singkat dan padat mengenai apa itu Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah bentuk mata uang digital yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seseorang atau sekelompok orang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Identitas Satoshi masih menjadi misteri hingga saat ini. Namun, ide utama di balik Bitcoin adalah menciptakan sebuah sistem pembayaran yang tidak bergantung pada otoritas pusat seperti bank atau pemerintah, melainkan berjalan berdasarkan jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi. Untuk memahami bagaimana Bitcoin bekerja, mari kita lihat dari sudut pandang teknisnya. Bitcoin menggunakan sebuah teknologi yang disebut blockchain, yang merupakan sebuah ledger publik yang mencatat semua transaksi yang pernah dilakukan dengan Bitcoin. Blockchain ini berfungsi sebagai basis data terdistribusi yang terdiri dari serangkaian blok yang berisi informasi transaksi. Setiap transaksi Bitcoin direkam dalam sebuah blok. Ketika blok penuh, blok tersebut ditambahkan ke dalam blok lainnya dan terhubung dengan blok sebelumnya, membentuk rantai blok yang tidak bisa diubah, itulah yang disebut blockchain. Setiap blok memiliki sebuah hash yang dihasilkan dari data blok sebelumnya, sehingga membuatnya sulit bagi siapapun untuk mengubah satu transaksi pun tanpa mengubah seluruh rantai blok yang terkait dengannya. Proses penciptaan blok baru dan pengonfirmasian transaksi dilakukan melalui apa yang dikenal sebagai penambangan atau mining. Penambang atau miner menggunakan daya komputasi mereka untuk memecahkan teka-teki matematika yang kompleks, dan ketika mereka berhasil menemukan solusi, mereka dapat menambahkan blok baru ke blockchain. Proses ini juga memverifikasi transaksi yang dilakukan oleh pengguna Bitcoin. Sebagai imbalan atas usaha mereka dalam menambang dan memverifikasi transaksi, penambang diberi hadiah sejumlah Bitcoin baru serta biaya transaksi yang ditambahkan oleh pengguna yang melakukan transaksi. Inilah yang disebut sebagai sistem insentif dalam jaringan Bitcoin, yang memotivasi penambang untuk terus menjalankan jaringan dan menjaga keamanan serta keandalan sistem. Salah satu fitur utama Bitcoin adalah keterbatasan supply-nya. Total pasokan Bitcoin dibatasi hingga 21 juta koin, yang membuatnya mirip dengan logam mulia seperti emas. Hal ini berarti bahwa tidak mungkin ada lebih dari 21 juta Bitcoin yang akan pernah beredar di dalam jaringan. Keterbatasan pasokan ini dirancang untuk mencegah inflasi yang berlebihan dan menjaga nilai relatif dari mata uang tersebut. Perlu dicatat bahwa Bitcoin tidak hanya sebuah mata uang digital, melainkan juga merupakan teknologi yang mendasari mata uang digital lainnya yang dikenal sebagai cryptocurrency. Cryptocurrency lainnya, seperti Ethereum, Solana, dan Cardano, memiliki fitur dan karakteristik yang berbeda, tetapi semuanya berakar pada ide dasar yang sama, penggunaan teknologi blockchain untuk menciptakan sistem pembayaran terdesentralisasi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Bitcoin bekerja dalam praktiknya. Seseorang bisa mendapatkan Bitcoin dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan membelinya di bursa pertukaran mata uang kripto. Di sana, seseorang dapat menukarkan mata uang konvensional seperti rupiah, dolar, atau euro dengan Bitcoin sesuai dengan nilai tukar pasar yang berlaku. Selain membeli Bitcoin, seseorang juga bisa mendapatkannya sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang mereka tawarkan. Semakin banyak bisnis yang mulai menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran, semakin besar pula penggunaannya sebagai mata uang yang sah. Setelah seseorang memiliki Bitcoin, mereka dapat menyimpannya dalam sebuah dompet digital, yang bisa berupa perangkat lunak, atau berupa cold wallet yang berupa perangkat keras berbentuk seperti flash disk. Dompet ini menyimpan kunci pribadi yang digunakan untuk mengakses Bitcoin seseorang, berupa 12 hingga 24 frasa unik, sehingga sangat penting untuk menjaga keamanannya dengan hati-hati, jangan sampai diketahui orang lain. Saat seseorang ingin melakukan transaksi dengan Bitcoin, mereka mengirimkan transaksi tersebut ke jaringan. Transaksi ini kemudian diverifikasi oleh penambang dan ditambahkan ke dalam blok yang berisi transaksi terbaru.
Setelah transaksi dikonfirmasi oleh beberapa blok di blockchain, itu dianggap sah dan tidak dapat dibatalkan. Salah satu aspek yang menarik dari Bitcoin adalah anonimitasnya. Meskipun semua transaksi tercatat di blockchain dan dapat dilihat oleh siapapun, identitas pengguna Bitcoin tidak terungkap dalam transaksi tersebut. Pengguna hanya diidentifikasi oleh alamat Bitcoin mereka, yang merupakan serangkaian karakter unik yang digunakan untuk menerima dan mengirim Bitcoin. Selain itu, fluktuasi nilai Bitcoin yang besar juga menjadi ciri khas mata uang digital ini. Nilai Bitcoin dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti spekulasi pasar, berita ekonomi, perubahan regulasi, dan kepercayaan pengguna. Banyak yang memandang Bitcoin sebagai aset investasi yang menarik karena potensi untuk mendapatkan keuntungan besar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Namun, ada juga risiko yang terkait dengan investasi dalam Bitcoin, termasuk volatilitas harga yang tinggi dan kurangnya perlindungan konsumen yang sama seperti yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional. Kritik terhadap Bitcoin juga tidak sedikit. Beberapa orang khawatir bahwa karena sifatnya yang terdesentralisasi dan anonim, Bitcoin dapat digunakan untuk tujuan kriminal dan ilegal. Selain itu, ada juga keprihatinan tentang dampak lingkungan dari kegiatan penambangan Bitcoin, karena penambangan membutuhkan daya komputasi yang besar dan menggunakan energi listrik yang signifikan. Di sisi lain, pendukung Bitcoin percaya bahwa mata uang digital ini memiliki potensi untuk mengubah cara kita berpikir tentang sistem keuangan global. Mereka berpendapat bahwa dengan menghilangkan ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional, Bitcoin dapat memberikan akses ke layanan keuangan kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem konvensional, serta mengurangi biaya dan hambatan dalam melakukan transaksi lintas batas. Selain itu, beberapa orang melihat Bitcoin sebagai alat untuk melawan inflasi dan mengamankan aset mereka dari fluktuasi mata uang fiat. Dengan pasokan yang terbatas dan desentralisasi yang inheren, Bitcoin dianggap oleh beberapa orang sebagai alternatif yang menarik untuk menyimpan nilai. Dalam kesimpulannya, Bitcoin adalah sebuah inovasi yang mengubah paradigma dalam dunia keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain yang inovatif, Bitcoin memungkinkan pembayaran yang cepat, murah, dan terdesentralisasi di seluruh dunia. Meskipun masih ada banyak pertanyaan dan tantangan yang harus dihadapi, tidak bisa dipungkiri bahwa Bitcoin telah menciptakan gelombang besar dalam industri keuangan global dan terus menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang hangat.